mempunyai persepsi vegan itu mahal tuh sangat jauh gitu karena banyak banget sumber daya alam kita yang kayak yang bisa dieksplor gitu, yang banyak banget protein segala macam gitu. Sementara kita kayak dari dulu tuh struggle-nya itu untuk gimana cara mengerucutkan makan Indonesia gitu kan. Welcome back di Waktu Senggang. Gimana kabarnya teman-teman yang di rumah? Semoga tetap senang, happy, dan bersemangat. Karena kita abis ini bakal ngobrol-ngobrol sama teman kita yang seru banget karena punya cerita menarik di balik gaya hidupnya yang saat ini nih. Betul banget. Senang rasanya bisa kembali sama teman-teman lagi di episode kali ini. Seperti biasa, Waktu Senggang akan jadi teman ngobrol kalian. Terus episode kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik dan menurutku cukup menarik dan sangat menarik ya guys. Karena dia merupakan seorang yang nggak cuma pinter masak, tapi juga seorang creator vegan yang super kreatif dan jago. Jadi super inspiratif buat kalian teman-teman semua yang punya selera yang sama ya, khususnya vegan atau vegetarian ya. Nanti kita coba tanya-tanya perbedaannya apa dan lain-lain. Oke, langsung aja kita mulai ngobrol bareng Kak Tamtam. Halo Kak Tamtam, apa kabar Kak Tamtam? Baik, Gimana? alhamdulillah. Sehat ya terus ya, Baik. Alhamdulillah. Kayaknya lagi semangat terus nih, udah nggak sabar buat cerita soal berhubungan dengan vegan, vegetarian, content creator, dan kuliner katanya nih ya. Iya. Paling simple di pribadi, ada vegan, ada vegetarian. Iya. Boleh jelasin dulu nggak sih Kak, kayak gimana sih bedanya? Vegan, vegetarian, dan plant based sebenarnya 3. Plant based, oke. Vegetarian itu yang mungkin yang paling beda tuh vegetarian. Soalnya vegetarian itu makan susu sama telur. Termasuk juga semua bahan-bahan nabati. Jadi nabati dan juga telur dan susu. Jadi turunan yang hewani juga dimakan kalau vegetarian. Jadi baik itu telur atau susu atau yogurt atau cheese atau apapun yang turunannya, madu juga termasuk. Atau sarang burung walet yang unik-unik. Iya, sup burung walet itu ya. Itu vegetarian. Kalau vegan itu nggak ada hubungannya sama hewani lagi, kayak makan makanannya benar-benar nabati semua, jadi tumbuh-tumbuhan aja. Termasuk Nabati. madu? Madu nggak termasuk, kayak itu kan ada hubungannya sama hewan kan. Jadi kalau vegan nggak makan madu lagi. Oh iya, padahal madu kan bukan bagian dari hewan ya. Madu itu kan hanya Kayak apa dari ngambil intisarinya yang diproduksi, kayak kopi luwak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ada hubungannya sama hewan, pasti ada kaitannya dengan eksploitasi binatang gitu. Oh gitu, Jadi, itu vegan. Oke. Kalau masih diindustrialisasikan gitu. Kalau misalnya, walaupun memang kalau secara kayak di hutan gitu, kayak mungkin nggak diindustrialisasikan gitu. Cuman kalau udah komersialisasikan, udah diperjualbelikan, madunya pasti ada industrinya gitu, industri peternakan lebah atau segala macam gitu kan. Kalau plant based itu sebenarnya definisinya tuh kebanyakan untuk bahannya, untuk produknya itu plant based. Jadi orang itu kalau plant based, kalau bagi untuk subjeknya itu 80% vegan, tapi 20% masih kayak terbuka sama baik itu daging atau apapun. dan olahan bawahannya masih terbuka. Masih terbuka. Cuman kalau untuk produk itu 100% vegan. Jadi ribet-ribet. Iya. Ribet-ribet. Jadi udah lumayan langsung lumayan mencerahkan sih ya. Berarti kita juga pribadi ya baru tahu juga ada vegan, vegetarian, dan plant based lagi ya. Tapi yang paling murni banget tuh vegan. Maksudnya murni dalam Iya, artian benar bersih banget dari bersih daging banget ya. dari daging-dagingan itu vegan. Oke. Gue juga penasaran nih. Coba. Cerita awalnya Kak Tamtam nih. Cerita awalnya, aku kan searching di Google tuh. Aku ngelihat kalau perjalanan Kak Tamtam ini sebagai seorang vegan atau vegetarian? Aku sekarang vegetarian. Ya, vegetarian, oke. Vegetarian ini dimulai dari Hari Vegan Sedunia. Apakah benar? Itu sebenarnya lebih ke waktu aku pertama kali ngonten tahun lalu, itu waktu World Vegan Day atau di 1 November. Itu mulai ngonten di konten aku pertama itu di World Vegan Day. Cuman kalau ngomongin ambisi atau pertama kali aku menjelajah ke dunia plant based, mulai pertama kali aku jadi vegan itu dari 2018, 2017 gitu. Udah lama banget, mungkin udah 7 tahunan, gitu. 7 tahun 8 tahun ya. Cuman ya gitu, nggak yang kayak strict banget
sebagaimananya banyak vegan gitu kayak aku waktu aku vegan itu sebenarnya masih makan kayak telur atau susu tapi kayak jarang. Kalau sekarang aku ngeklaim diri aku vegetarian tapi aku makan terasi, aku makan apa ya ebi apa segala macam kayak nggak masalah gitu. Oh gitu, oke. Penasaran deh sebelum lanjut lagi. Kerupuk udang tuh vegan atau vegetarian? Sebenarnya nggak vegetarian tapi aku masih makan. Masih makan. Tapi kayak Oke. soalnya kayak aku nggak yang se-strict itu sih. Masih permisif lah kalau nggak apalah makan dikit. Tapi gitu. kalau daging kayak udah nggak bisa banget. Ya, Betul, yang udah pure daging sate atau apa? udah nggak steak, bisa, daging, gitu udah nggak udah Nggak emang pernah dari. itu kayak terakhir kali makan daging berarti udah 2017 ke belakang. Sebentar tadi kan ngonten per 2017. Konten itu dari tahun lalu World Vegan Day. Sorry, 31 lalu November. cuman dari menjadi vegan or vegetarian dari tahun 2017. Yes, benar. Turning point-nya apa tuh, Kak? Sebenarnya waktu awal itu iseng-iseng banget tuh anak SMA gitu kayak ABG gitu. Kayak pengen aja gitu kayak Nyobain ngetren gitu ya. kayak yang berbeda. Tapi kayak mulai serius itu waktu kuliah. Dan itu kayak nggak ada alasan yang konkret sih sebenarnya kenapa aku pertama kali jadi vegan. Lebih ke tertarik aja sama konsepnya kayak kayaknya untuk nggak makan binatang tuh kayak make sense gitu menurut aku. Karena aku kayak kalau misal ngomong kayak aku cinta binatang, aku suka binatang, make sense untuk aku nggak makan binatang gitu untuk aku. Jadi lucunya aku jadi vegetarian dulu, baru aku mengerti hubungannya terhadap lingkungan ataupun hubungannya terhadap eksploitasi binatang. Jadi malah kebalikannya, kan orang-orang biasanya kayak ternyata vegan atau vegetarian itu tidak baik untuk lingkungan, baru mereka jadi vegan. Tapi Tahu aku isunya dulu kebalikannya. baru ini ya. Jadi aku tertarik dulu sama vegetariannya dulu, baru aku menjelajah ke mempelajari hubungannya terhadap lingkungan, terhadap eksploitasi binatang dan lain-lain gitu. Terakhir ingat nggak makan daging terakhir Kapan? menunya Daging apa? apa? Terus Kapan? menunya tuh. Oh lucu waktu itu lagi di UK, terus kayak mungkin awal aku jadi vegetarian, terus kayak kita makan di Chinese restaurant gitu di London, terus tanteku pesen kayak agak kebanyakan gitu, kayak daging bebek gitu, roasted Enak duck lagi. gitu. Kebayang. Terus kayak dia nge-guilt trip aku kayak tam itu bebeknya udah mati buat kamu harus makan gitu. Jadi aku makan. Iya, gitu. Jadi dibikin bersalah Iya, gitu kayak rasanya. dia masih belum kayak fully accepting aku jadi Oh, iya. Akhirnya Lucu dimakan. banget. Iya, kita jadi itu terakhir kali kayak aku makan daging tuh waktu itu. Dan itu sudah menjadi Udah vegetarian kayak 2 tahun gitu. Apa rasanya? Enak sih. Tapi udah lama banget. Enak Aku nggak bisa ngedeny kalau misalnya daging tuh enak. Enaknya. Nah, Tapi aku penasaran, kayak kita kan butuh protein ya, protein. Kalau misalnya kita cari protein dari nabati kan sangat butuh effort banyak lah ya. bener. Nah, aku pengen tahu apa sih ngakalinya tuh bagaimana sih? Iya. Kata Tam. Orang tuh biasanya nanya kayak protein dari mana gitu. Tentunya protein banyak banget dari nabati, cuma memang effortnya beda gitu kan. Jadi memang kalau diperjelas effortnya memang aku suka karena memang nggak semudah kalau misalnya kita makan daging atau hewani. Cuma memang yang lucunya itu 99% protein dunia ini itu dari tumbuhan. Jadi bahkan protein yang kita peroleh dari hewani itu hewan-hewannya kayak adalah herbivore gitu kan. Mereka semua baik itu kambing atau sapi, kambing, ayam itu pun itu dimakan semua tanaman. makan tanaman kan. Jadi kayak lucunya semua protein itu dari nabati. Cuman buat aku sendiri nggak masalah selagi aku lagi di Indonesia kayak banyak banget tahu tempe di mana-mana, tahu tempe, oncom, kacang-kacangan ada banyak banget di mana-mana, kacang tolo, kacang koro, kacang apapun lah, kacang merah, kacang hitam, Kacang dan lain-lain. almond juga tuh kan juga katanya bagus juga secara. Kayak orang-orang mikir kalau misalnya lifestyle vegan atau vegetarian itu mahal kan, cuman yang kita tahu sekarang kayak tempe dan tahu dan segala macam makanan nabati itu pasti jauh lebih murah dibandingin daging sapi atau daging-dagingan yang lainnya gitu. Dan jadi itu kayak miskonsepsi yang sangat besar menurut aku. Kalau sekarang aku kayak udah menjelajah di dunia vegetarian dan udah merambah ke vegetarian yang melokal, sekarang aku itu sangat jauh lah untuk mempunyai persepsi vegan itu mahal tuh sangat jauh gitu karena banyak banget sumber daya alam kita yang kayak yang bisa dieksplor gitu, yang banyak banget protein segala macam gitu. Terus kalau kita ngomongin kuliner, kan berarti makanan kuliner, berarti biasanya nggak jauh-jauh berhubungan dengan traveling karena kan kita mencari
daerah sini apa sih khasnya, daerah sini apa sih khasnya, apalagi untuk yang menu vegan atau vegetarian ini. Bener. Sejauh ini udah pernah eksplorasi traveling mungkin ke luar negeri atau ke daerah lokal yang menurut Kak Tamtam nih ada menu atau kuliner yang menarik mungkin secara umum atau bahkan untuk vegan atau vegetarian? Mungkin yang menarik banget yang lokal kali ya. Waktu itu Maret tahun ini kayak aku sebulan di Lombok untuk mau menjelajah aja budaya Sasak dan budaya kuliner Sasak gitu. Terus aku tuh soalnya selagi aku research sebelum aku pergi ke Lombok itu aku denger banget kalau budaya makan mereka tuh banyak sapi. Karena mereka tuh ada budaya yang pacu apa ya yang kayak lomba sapi tuh. Iya, karapan sapi ya, betul nggak? karapan Iya, kerbau ya. sapi gitu kan. Dan alhasil jadi mereka banyak banget makanan yang olahan sapi, daging sapi segala macem. Itu yang aku dengar sebelum aku kesana. Oke. Terus aku kesana jadi aku kayak udah aware dengan sate rembiga. Pas aku kesana, aku kayak seminggu gitu bareng sama tante jauh aku, tanteku di sana tinggal bareng mereka orang Sasak gitu. Terus tanteku bilang, tante Ace, dia bilang, iya kayaknya makanan Lombok itu predominantly plant based. Lumayan berbasis nabati, banyak banget kayak hampir mirip sama Sunda. Sebelumnya dengernya kayak sangat hewani banget gitu. Terus setelah aku jelajah lebih lanjut, memang ternyata makanan Sasak itu banyak banget nabatinya gitu. Kayak salah satunya yang mereka sangat hubungan erat dengan budaya Sasak adalah daun kelor. Daun kelor itu ada di mana-mana, di supnya, pokoknya banyak banget lah di mana-mana gitu. Daun kelor. Terus kayak ada salah satu salad yang hampir punah. Aku sebenarnya nemu ini di Mustika Rasa, buku yang udah 60-70 tahun dibuat oleh Soekarno. Ya, Mustika Rasa. Warisan budaya lah. Aku nemu ebatan, itu salad dari Lombok, itu kayak semacam urap gitu. Dan itu kayak mungkin kayak apa ya, kayak 12 bahkan 15 macam daun atau bahan nabati dijadiin satu gitu jadi salad dan kayak jadi urap gitu khas Lombok. Aku nemu di sana dan ada juga sayur ares yang sayur dari batang pisang, gulai dari batang pisang. Banyak banget kultur-kultur Indonesia yang aku kira itu berbasis hewani banget, ternyata berbasis nabati gitu. Oke. Kalau di luar negeri sendiri sempat ada eksplorasi nggak sih kuliner sampai ke luar negeri untuk mencari entah emang tahu nih ada menu ini di luar negeri atau bahkan nggak sengaja ketemu Kayak tadi yang nggak sengaja tiba-tiba ada. dari tahun-tahunnya tiba-tiba ternyata plant based semua nih daerahnya gitu. Yang semenjak aku vegan gitu mungkin kayak cuman Vietnam, Kamboja, Taiwan kemarin, Hong Kong. Mereka kebanyakan emang udah lumayan terkenal akan kayak vegan friendly-nya gitu. Apalagi Taiwan tuh sangat vegan friendly gitu. Di Taiwan. Oke. Jadi aku baru banget pulang kayak sebulan yang lalu. Aku 3 minggu eksplorasi budaya pribuminya Taiwan. Terus aku mempelajari kayak hubungannya budaya Taiwan dan juga Indonesia, karena leluhur Indonesia tuh semua dari Taiwan, bukan cuma Indonesia, cuman Filipina atau Hawaii atau New Zealand bahkan Madagaskar. Pokoknya kita ada rasnya tuh namanya Austronesia. Iya. Memang mirip banget budaya Dayak di sana tuh, kayak bahkan clothingnya juga mirip banget budaya Dayak. Dan banyak banget berburu ke hutan juga kayak budaya Dayak gitu. Taiwannya pedalaman gitu kemarin. Iya, lumayan pedalaman gitu. Oke. Sayur-sayurnya tuh mirip-mirip sama Indonesia. Aku penasaran kalau misalnya sayur-sayur yang kita di sini apakah dibawa dari sana gitu. Kayak salah satu contohnya tuh kluwi. Dia mirip banget nangka, tapi dia secara taksonomi lebih dekat ke sukun. Oh iya. Dia tuh kayak leluhur nenek moyangnya sukun, wild ancestornya sukun. Jadi sebelum sukun dijinakan gitu, dijinakan. Bisa dikonsumsi. Belum dibudidayakan. Ini yang terdapat di liarnya gitu. Oh iya. Ada tuh di sana di Taiwan. Juga pakis tuh banyak banget. Kayak Dayak banget kan. Budaya Dayak tuh banyak banget pakai pakis, soalnya dari hutan langsung kan mereka foraging. Pakis, terus lucunya mereka ada banyak kayak okra.
nggak banyak di sini gitu. Okra, begitu penasaran nih namanya aneh-aneh ya. Tapi kurang lebih sesuai ininya sama kali ya, maksudnya untuk jenis ini ya, demi jenis apa namanya tumbuhannya. Lumayan mirip. Kalau cara pengolahannya masaknya mereka seperti apa? Sama kayak Mereka lebih kita? simple sih, sangat simple, kayak nggak banyak bumbu. Soalnya mereka bukan kayak nggak ada hubungannya sama Asiatic culture gitu. Yang kan kalau kita bumbu-bumbu kan banyak datang dari India kan. Ini rempah. Rempah-rempah dan kayak Thailand atau bahkan Kamboja dan lain-lain gitu. Itu datangnya kan rootnya kan jalurnya kan Iya, kayak gitu kan. beda. Sementara mereka nggak banyak main rempah gitu. Jadi lebih simple gitu. Terus yang kemarin katanya ke Tamtam dari Aceh juga. Iya, dari Aceh Itu juga. ada kebetulan. rempah apa? Itu lebih recent sih, itu kebetulan aku sama Kata Hati Institute. Jadi aku di sana mempelajari budaya Gayo di Samar Kilang ini. Aku mencoba mempromosikan satu umbi-umbian ini, namanya janeng. Janeng. Ada orang Jawa nggak? Enggak. Saya. Oh, Tahu jeneng. gadung. Hah? Nggak pernah dengar ya? Yang jadi keripik bukan? Gadung. Iya, benar. Keripik gadung. Keripik Itu namanya gadung. janeng. Itu di desa sana janeng. Dia umbi hutan. Jadi Oh, itu yang bahaya itu bukan sih yang, bener, yang kalau beracun. bisa keracunan? Bener, beracun. Oh, kalau ngolahnya nggak bisa ya? Ini emang mungkin kayak kenapa dia nggak sepopuler umbi-umbian yang lain tuh karena Iya, racunnya itu ribet dan kayak ngolahnya. harus dikubur pakai abu dapur. Itu dulu, sekarang bisa pakai garam aja. Oh iya. Terus harus direndam lagi 3 hari 3 malam Iya, di lama. sungai. Alir yang ngalir. Di sungai yang mengalir. Singkong juga atau bahkan kacang-kacangan yang lain kalau belum dimasak kayak kacang kedelai bahkan atau kacang merah yang lain kalau nggak dimasak tuh juga semua beracun juga gitu. Bahkan di singkong juga ada sianidanya gitu. Bahkan kluwek gitu kan. Itu yang kluwek, ya. isinya sianida semua kalau nggak difermentasi. Jadi kluwek yang asli tuh warnanya hijau, Iya. bukan hitam. Jadi lucunya kayak banyak banget makanan Indonesia yang kayak sebenarnya tuh beracun gitu. Cuman dengan seiring jalannya waktu dan seiring berkembangnya teknologi, pasti itu semua akhirnya bisa dikonsumsi juga gitu. Kayak bahkan menjadi pangan pokok suatu daerah. Di desa ini tuh memang makannya janeng gitu. Jadi ya secara tidak langsung kayak ratusan ribuan tahun kayak masyarakat di sana udah makan janeng dan nggak pernah ada masalah gitu. Jadi kayak sementara semenjak adanya nasi baru kayak mereka mikir aduh janeng kayak beracun, susah bikinnya dan lain-lain gitu kan. Karena udah ada komparasinya dengan nasi gitu. Yang gampang dan Berarti enak. tentu emang dari bentuk ekspor penasaran. Tadi kan awal penasaran, terus akhirnya mencari bahkan mengeksplor ke beberapa daerah bahkan negara gitu kan. Dan akhirnya sekarang kan akhirnya juga menjadi content creator untuk ngomongin mungkin bicara tentang vegan vegetarian tapi juga soal resep-resep makanan. Nah, benar. Nah, itu gimana akhirnya kepikiran dari awalnya sampai akhirnya menjadi seorang content creator gimana? Kan 2017 tuh waktu vegetarian. Terus aku kuliah pastry di NHI di Bandung. Jadi aku kuliahnya emang kuliner 3 tahun belajar kuliner. Lulus waktu pandemi, terus nggak banyak industri perhotelan karena pandemi kan paling terpuruk tuh. Lulus, aku kebetulan nge-follow satu akun namanya Jakarta Vegan Guide di Instagram. Aku nge-DM aja salah satu foundernya kayak aku mau dong kerja sama lo. Terus kerja bareng mereka sampai 3 tahun kemudian. Jadi kayak aku kerja bareng mereka 3 tahun. Mereka yang ngajarin aku dari awal banget kayak gimana cara ngonten segala macem. Jadi mereka yang sebenarnya ngajarin aku cara ngonten. Kebetulan langsung terjun ke konten resep. Udah sekarang kebetulan dari sekarang ini udah 5 tahun aku menjelajah konten resep. Cuman baru memulai di akun aku sendiri tuh baru tahun lalu waktu World Vegan Day itu di November gitu. Apa menu yang menurut ke Tamtam nih yang kemarin akhir eksplorasi itu paling menarik dan ada yang udah diimplementasikan nggak untuk akhirnya dijadiin resep di konten creator di channelnya gitu? Banyak, mungkin yang paling viral tuh yang sayur ares itu yang pakai batang pisang. Mungkin karena aku kayak terlalu hidup di kota banget di Jakarta, jadi kayak untuk melihat batang pisang tuh kayak Sesuatu dia dimakan sesuatu yang eksotis banget. Apa sih ya? Batang Kayak eksotis banget. Sementara kayak ngomong ke orang yang udah sering kayak udah lahir dan besar di kampung gitu kayak udah gitu biasa banget gitu batang pisang dimakan. Cuman yang lebih menariknya itu karena ini salah satu resep yang langka dan juga beda banget, lumayan beda dari gulai gitu. Kayak rempahnya beda. Jadi kayak
gulai tapi baru gitu. The new gulai kan. Ah. Kadang kan gulai masih orang mikirnya kambing, gulai apalagi nih, tapi gulainya Gulai batang pisang. batang pisang, betul Gitu. betul. Terus ada kalau dari sejauh ini menu apa sih yang apa istilahnya bahan lokal Indonesia nih yang bisa menjadi underrated banget buat Oh, oke. apa ya game changer mungkin buat menu vegan. Bener-bener. Ada nih satu makanan khas Banjar, namanya mandai. Pernah dengar nggak? Mandai. Enggak, Madai. Unik-unik ya, gue baru Nama-nama tahu. kita baru tahu ya, Mas. Jadi dia itu fermentasi cempedak. Oh. Fermentasi kulit cempedak. Kulitnya. cempedak. Kulitnya. Jadi kalau gulai daging cempedaknya yang kita makan, Iya. kulitnya ini kalau yang hijau-hijau udah dikupas, jadi sisa yang putihnya aja. Oh, iya. Itu difermentasi di air garam kayak seminggu 2 minggu gitu. Jadi agak asam dikit, cuman kalau udah dicuci jadi nggak asam, terus digoreng itu persis banget dengan yang namanya alternative meatnya chicken. Daging bohongannya ayam. Daging bohongan. Daging ayam mainnya. Itu teksturnya sama persis sama soy base. Kan kalau untuk vegan banyak banget makan alternatif Buat mengganti daging pengganti secara daging teksturnya untuk gitu ya. ayam. Itu mirip banget sama mandai ini. Kalau digoreng tuh kayak teksturnya sangat Mirip pakai sangat daging gitu fibrous, sangat chewy-nya juga pas sama persis. Itu enak banget. Apalagi mereka pakai biasa di Banjar tuh digoreng doang pakai bumbu kuning. Terus dimakan pakai sambal sama nasi. Kayak ayam ungkep kuning gitu. Oke. Boleh nggak share lagi dong selain tadi kan mandai sebagai ayam pengganti ayam gitu. Dari kata Tamtam nih menu-menu lainnya bisa jadi alternatif. Mungkin buat orang yang baru mau coba dunia vegan atau vegetarian, Iya. tapi nggak bisa lepas dari daging gitu. Ada namanya tuh tempe gembus, pernah denger nggak? Tempe gembus, oh yang ampas tempe. Ampas. Apa salah? Ampas tempe. Awas tempe. Ampas tahu. Ampas tahu. Ya. Kan biasa kalau pakai ragi oncom jadi oncom, Iya. kalau pakai ragi tempe jadi tempe gembus ini. Jadi dia bayangin rasa tempe tapi dia gembus gitu kayak busa gitu. Oke. Menurut aku itu juga nggak banyak diketahui, nggak sepopuler kayak tempe ataupun oncom. Cuman kayak potensinya sangat sebesar oncom dan tempe gitu. Ini kayak banyak banget orang nggak tahu gitu. Kayak sementara aku bisa nemu kayak deket banget Pasar Mede deket sini gitu. Kayak ada di mana-mana gitu. Dan harganya itu satunya 1.000. Oh iya. Dia kan dari banyak Karena banyak itu di Jawa tuh. ampasnya, Dan dia ampas ampas. gitu. Kalau di Jawa itu kasarnya buat makan orang yang agak kurang. Bener, karena bahkan kurang. dijadiin sate namanya sate kere kan. Sate kere betul. Emang iya? Itu sate kere namanya. Paling enak jadi sate kere sih memang. Iya Ada bumbu betul. kacang. Jadi ada bumbu segala macam. kacangnya betul. Rasanya kayak daging gitu. Apa gimana? Dia kayak Kayak gabus. Agak kan dia dipadetin Kayak gitu ya, kikil, gitu kayak kumpulin. lemak. Kayak daging yang kayak lemak tapi lemak yang hancur Lemak. gitu. Kayak Kalau di gitu. sate kere dibenyekin lagi. Dibanyakin ya, lagi, jadi dipadetin padat lagi. betul. Cuman bisa juga disangrai langsung aja, nggak usah dipotong-potong aja, terus disangrai langsung itu bisa. Kayaknya potensi internasional juga sangat besar gitu. Iya. Oh iya. Ngomongin tadi potensi, berarti gimana Kak Tamtam ngelihat potensi menu vegan, menu vegetarian kuliner di Indonesia nih? Sebenarnya orang masih cukup ngelihatnya sepandang sebelah mata kah? Atau sebenarnya banyak orang yang penasaran gitu? Aku tuh secara tidak langsung ambisinya itu juga berkaitan dengan gastrodiplomasi, yaitu mempopulerkan gastronomi atau pangan Indonesia ke audiens luar atau internasional, gitu, ke panggung internasional. Itu namanya gastrodiplomasi. Aku konten semua bahasa Inggris. 60% audiens aku adalah internasional. Jadi aku banyaknya memang lebih bergelut dengan audiens internasional dibandingin lokal. Karena aku banyak mengedukasikan audiens internasional dibanding Indonesia gitu. Oke. Aku melihat senjata terbesar di Indonesia dalam bidang gastrodiplomasi adalah keberagaman kita. Jadi yang itu satu-satunya hal yang membedakan kuliner Indonesia dengan luar. Oke. Menurut aku. Kita itu sangat beragam ya, beragam banget. Nama Indonesia sebenarnya kan Nusantara, Nusa Antara. The islands in between. Kita tuh di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan juga Asia dan Australia.
kita tuh kayak persimpangan dari banyak banget ekosistem. Dan belum lagi kita ngomongin kepulauan dan rasnya yang kayak dan bahasa yang kedua terbanyak di dunia. Sementara orang-orang kayak mikir kayak memang gastrodiplomasi itu kayak orang Thailand kayak harus banget dikerucutkan gitu, kayak biar gampang diplomasikannya ke luar negeri kan. Sementara kita kayak dari dulu tuh struggle-nya itu untuk gimana cara mengerucutkan makan Indonesia gitu kan. Gimana coba kayak rendang tuh kayak nggak bisa. Aku tuh ditanya mulu kayak kalau ngomongin gastrodiplomasi, apa coba satu hal yang kayak bisa menyeragamkan Indonesia? Aku bener-bener sulit banget, kayak nggak ada satupun gitu. Kayak misalnya kita orang-orang biasa jawabannya soto atau sambel. Aku nggak ngerasa soto Bandung sama soto di Jawa, soto Makassar Kudus, coba soto apa gitu. Mirip-miripnya gitu. Iya, kayak masing-masing daerah udah punya kuahnya beda, isiannya beda, warnanya beda. Atau emang seberagam itu sih. Sambel kayak sambel ganja yang pakai Aceh, udang. Sama ada budabu, nggak ada mirip-miripnya gitu kayak. Sambal mata gitu, kayak memang cara penyajiannya aja mirip gitu, cuman sebenarnya beda banget gitu. Karena bahan bakunya di tiap daerah udah beda-beda. Kan. Jadi kalau kita arahnya itu untuk menyeragamkan atau mengerucutkan makanan Indonesia itu udah arah yang salah menurut aku. Malah itu yang bikin susah kira karena emang seberagam itu ya. Gitu. Iya. Menarik banget sih. Maksudnya kita yang biasa cuman makan ternyata ada filosofinya, ada perbedaan antara negara, daerah dan lain sebagainya. Kalau misalnya Kak Tamtam misalnya cuma bisa makan satu menu vegan seumur hidup. Aduh ini terlalu penasaran gampang jawabannya. Apa tuh? Gado-gado. Batang pisang. Gado-gado. Masa batang pisang. Gue bilang gado-gado. Gado-gado. Dia tadi kan ngomongin lebih ke bahannya. Aku coba kalian nebak deh. tadi batang pisang bukan ya? Bukan kan. Gado-gado tapi lebih bayam. Kalau bahannya. Nggak, Kacang-kacangan. kayak lebih simple, kayak lebih nggak unik banget gitu. Oh, kacang? Bukan. Yang Tempe. Nah, benar. Gue bener. Iya benar. Tempe. Tempe. Karena bisa berbagai macam ya diolahnya ya. Gak tau kayak mungkin aku tuh Mantap waktu ya, itu kacang. baru menyadarkan kalau waktu aku luar negeri tuh kayak ternyata aku lebih nggak bisa hidup tanpa tempe dibandingin nasi. Oh iya. Iya. Aku ada waktu itu sempat bikin tato di dalam bibir aku, cuman nggak ada. Sekarang udah lenyap, udah nggak ada. Jadi nggak bisa ditunjukin. Itu namanya tempe. Aku tulis tempe. Oh di sini di bibir. Sebegitu cintanya sama tempe. Ya. Aku cinta banget sama tempe. Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke Vegan atau tidak? Jadi tebak-tebakan deh kayaknya. Ya. Iya, menebak kira-kira Menu ini nih? Iya. Kayaknya ini deh, dikasih tahu nggak sih vegan atau tidak atau plant based atau vegetarian nggak sih? Oke, aku klasifikasiin. Iya. Jadi kita yang nebak, Iya. kata Tom yang ini Ini gitu ya. vegan. Jadi ini ya, oke. Oke, kita pertanyaan pertama ini gambar apa tulisan? Tulisan. Rujak cingur. Gue sering makan rujak cingur. Rujak cingur mah Dari lu apa? Kalau gua, lu dulu deh. bukan pasti, karena kan udah pakai cingur. Iya, bukan. Benar bukan. Tapi cingurnya doang. Oh, cingurnya doang. Kalau cingurnya dipinggirin, Rujak. bukan rujaknya. Pasti gimana? Jadi vegan jatuhnya. Oh, Kan cingur doang yang di petisnya kan kalian ya kan? Oh iya vegan doang, nggak ada ini bener nggak? Petisnya juga dari Ebi Petis sih. itu udang petis. Keluwek. Petisnya. Ini yang lebih tahu. Iya. Cingur yang dari hidung sapi kan. Iya, Cuman bener. kalau petisnya sendiri itu kayak olahan dari ebi, semacam udang Udang gitu, kecil, yang diolah lama lah. Berarti vegetarian. Dia bahkan Plant vegetarian based. juga enggak. Jadi apa? Enak aja gitu. Enak. Apa jadinya apa? Klasifikasinya enak. Enak gitu ya. Enak. Berarti dia apa? Berarti dia Jadinya ada- bukan vegetarian, bukan vegan, plant based, bukan juga. Bukan Cemilan. juga ya, enak bener. Enak aja makanan biasa aja berarti ya. Oke. Lanjut. Next. Tempe mendoan. Tempe mendoan. Oke. Kalau tempe gua mendoan. dulu, gua vegetarian. Boleh. Oke. Dia kan dari Dia vegetarian. ini ya, plant based. Vegetarian. Dia maksudnya plant based kalau untuk produk plant based sama vegan sama. Oh, yaudah. Jadi plant based atau vegan gitu. Oke. Iya, tempe mendoan vegan. Vegan ya. Lah, vegetarian bukannya pakai Royco ya kan? Kan bisa Beda. ada itu ini merek ya. lagi, itu merek lagi. Iya. Masuk ke Royco jadi sponsor. Ya. Bener Royco. juga. Jadi kita mikirin yang resep asli. Resep Oh iya, pasti. oke. Sorry. Dan makan kayak sebenarnya nggak pakai tepung terigu juga, pakai tepung beras kan. Jadi bisa dibilang Oh, vegan iya. dan gluten free juga. Next. Kue cucur, Kue anget-anget. cucur. Kalau Wah, hancur ini jelek jangan sampai banget. salah nih. Gimana? Kue Kue cucur cucur mah, apa? ya vegetarian dong. Enggak ya? Gula merah? Gula merah? Vegan lah, ya suka. Vegan. Vegan ya? Vegan lah. Dia vegan gluten free juga.
Gluten free? Kalau gluten free itu nggak pakai tepung terigu, Oke. Tapi tepung beras boleh. tepung beras dan tepung lain-lainnya. Lucunya memang kalau makanan manis jajanan dari pasar Indonesia yang 100% nggak ada hasil akulturasi dari Belanda ataupun Portugis, Oke. itu semuanya itu vegan dan gluten free. Oh. Jadi nggak ada tepung terigu ataupun telur ataupun Ya, susu. tepung-tepungan gitu ya. Jadi kayak kue cucur gitu pasti vegan dan gluten free. Gluten free ya. Orang nggak usah jauh-jauh nyari mana makanan gluten free, ke pasar aja berarti kasar gitu. Masalah Ya. aja ya. Ada banyak ajaran yang udah gluten free. Next, Terakhir terakhir manis. Ini gampang banget. apa nih? Manis. Ya vegetarian lah. Benar-benar. Gue kira vegan, gue tadi mikirnya vegan. Ya vegetarian lah. Lu pakai Karena- margarin, susu. Oh iya ada butternya, Ada mentega. menteganya. Vegetarian berarti ya. Dia nggak pure semuanya Iya. yang ini ya. Kata Tam mau ngetes kita nggak? Coba menu apa? Udah Pelecing kangkung. Percing kangkung boleh. Vegetarian lah. vegan lah. Dia pakai terasi yang khas Terasi. Lombok yang Khas warna Lombok, merah. vegetarian. Dia Terasi nggak udang. enak, dia enak. Dia enak Iya, aja ya. Tapi vegetarian kan? Enggak, enak Ada dia. terasinya, Dia pakai ada terasi. udang, Ada udang ya kan berarti vegetarian dong. Enggak kan udang, ada daging. Bukan coy, kalau vegetarian itu ada Tapi dia turunan aja, hanya telur dan susu dan madu. Ini kan emang ada udang ya, bener nggak? Bener. Tuh ada Jadi ininya. jadi enak aja udah. Enak, dia makanan aja. Dia lauk ya, tapi kategorinya lauk dia. Apa kata Tam? Coba kasih tau kita. Enggak apa-apa biar Oh, iya, apa bela ya? gitar. Terakhir kali ya ini apa nih? Yang sulit Yang banget. sulit yang kita kiranya nggak bisa bedain. Iya. Coba lumpia Semarang. Lumpia Semarang. Ah, itu. Lu pakai bangkuang kan? Terus pakai bangkuang kan? Yang nggak usah nanya, tebak aja Mas. Yang rada Nanya, pakai nebak. rebung kan? Itu berarti vegetarian. Vegan. Vegetarian. Rebung itu Vegan. ada Vegetarian. ebinya nggak nih? Ya jangan nanya kan bisa Oh, iya, iya. nebak. Kayaknya kalau nggak ada murni ya. Gue sih vegetarian Digoreng, sih. kalau digoreng, Karena dia pakai tepung. oh iya sih. Setuju sama dia vegetarian. Vegetarian. Memang benar tadi sebenarnya nanya pakai ebi apa enggak. Soalnya ada banyak banget variasinya. Cuman seasli-aslinya kalau cuma rebung doang vegan. Oh, udah bener Vegan. pure ya dia. Oh, pure. Oke, oke. Bukan vegan. Atau ini deh satu lagi apa namanya coipan. Coipan tuh apa ya? Oh, coipan mah vegetarian lah. Vegan lah. Vegetarian. Ada ininya. Pakai nasi Dia nggak? pakai bengkoang kan. Pakai bengkoang. Dia sebenarnya harus pakai ebi. Jadi iya, nggak iya. coipan kalau nggak pakai ebi. Jadi Lauk enak, aja ya? enak. Enak aja ya kategorinya enak aja. Oke. Tambah. Banyak banget insight yang biasanya kita cuma makan-makan doang, ternyata ada kategorinya, ada filosofi dan lain-lainnya. Makasih banget buat Kak Tamtam buat juga. insight-nya Iya. dan lain sebagainya. Mungkin terakhir dari Kak Tamtam buat teman-teman yang mau mencoba menjadi vegan atau yang lagi mau pelajari ini ya, Nu ya. Baru mau mulai kah atau tertarik kah? Apa ada pesan-pesan buat Ada mereka? pesan-pesan. Mungkin nggak perlu ini ya, nggak perlu, jangan terlalu terjerumus sama white veganism atau kayak westernisasi kebarat-baratan gitu vegannya. Vegan kan banyak banget makanan Indonesia yang udah pada dasarnya berbasis nabati. Kayak nggak perlu kita mengeluarkan duit lebih kalau misalnya mau mencoba lifestyle vegan atau vegetarian. Menurut aku itu bukan arah yang baik kalau misalnya kita mencoba vegetarian, tapi kita perlu beli bahan-bahan chia seeds atau oat atau apapun. Jadi cari yang gampang aja dan yang merakyat dan murah. Tuh guys, nggak usah Simple. mahal, makan vegan Simple. di Indonesia ada tempe dan lain sebagainya. ya, Kak Tamtam Banyak ya. banget. Oke lah kalau gitu Nu, terima kasih Kak Tamtam. Terima Nu, kasih Kak kita Tamtam undur semuanya. diri. Jangan lupa dulu Ah. selalu dukung channel Dana dengan subscribe YouTube Dana, sosial media Dana. Jangan lupa komen-komen juga di bawah. Oke. Iya, dan kalau tahu ada teman kami pengen jadi vegan dan pengen ngasih lihat Kak Tamtam nih, bisa juga Instagramnya Kak Tamtam di bawah sini. Cek Instagramnya Kak Tamtam. Sama nanti di-share juga videonya biar mereka juga tahu nih kategorinya tuh vegan, vegetarian, plant-based itu seperti apa. Jangan lupa nonton terus waktu senggang dan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa Sampai di jumpa. konten selanjutnya. Bye-bye.